Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Sikusuma. Mohon izin kepada Ibu dosen, Ibu Elvina untuk menyampaikan proposal usaha susu jahe jempolan dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan tanaman obat. Iklimnya yang tropis memberi ruang bagi beragam spesies tanaman obat untuk berkembang biak. Jahe merupakan salah satu spesies tanaman obat yang umum dibudidayakan di Indonesia. Jahe adalah tanaman herbal, tegak, tinggi sekitar 30 sampai dengan 60 cm. Jahe memiliki aroma yang khas, yaitu memberikan kesan menyegarkan dan pedas. Jahe juga memiliki manfaat bagi kesehatan manusia seperti melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem imun tubuh, mengurangi reaksi alergi, meredakan gangguan sistem pencernaan, membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan risiko penyakit Alzheimer, dan lain sebagainya. Untuk latar belakang, susu jahe merupakan produk minuman yang memiliki manfaat menyehatkan bagi tubuh, terutama untuk orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan yang sering kerja malam. Bisa diminum setiap hari untuk kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh. Penambahan susu ke dalam produk jahe dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral. Untuk potensi pasar, bisa dilakukan di sekeliling kita yang cukup menjanjikan, sekeliling rumah kita ya tentunya. Ya, sasaran target pasar kita penjualan susu jahe ini bisa di sekeliling rumah kita. Bisa berjualan sendiri dengan gerobak di tempat-tempat yang strategis. Susu jahe juga dapat dijumpai di beberapa kafe-kafe dan bahkan di restoran. Misalnya, untuk jualan gerobak bisa dilakukan di depan minimarket, dekat stasiun, dekat terminal, dan berbagai tempat keramaian lainnya. Selain itu juga bisa membuka penjualan online, yaitu melalui aplikasi seperti GrabFood dan GoFood. Untuk permodalan yang harus kita siapkan yaitu untuk awal kita butuh yang namanya alat-alat produksi. Untuk alat-alat produksi yang kita butuhkan kurang lebih Rp3.600.000, seperti gerobak Rp2.500.000, kompor Rp200.000, tabung gas LPG 3 kg sebanyak 2 tabung itu Rp320.000, dandang 2 untuk dandang produksi dan dandang untuk jualan itu Rp350.000, gelas 2 lusin Rp60.000, dan lain-lainnya Rp270.000. Untuk biaya operasional per hari yang kita butuhkan adalah yang pertama, kebutuhan bahan baku untuk pembuatan 50 gelas susu jahe, air 16 liter Rp8.000, jahe merah 2 kg Rp20.000, kapulaga Rp2.000, serai Rp2.000, cengkeh Rp1.000, kayu manis Rp1.000, gula aren 400 gram Rp5.000, garam 1 bungkus namun digunakan secukupnya saja ya teman-teman, Rp2.000, susu kental manis 4 kaleng Rp30.000, gas LPG 3 kg 3 kali beli yaitu 3 buah Rp66.000. Kebutuhan bahan pembantunya, plastik untuk ukuran setengah kilo 1 pack Rp7.000, sedotan plastik 1 pack Rp12.500, kantong plastik 2 pack Rp16.000. Yang ketiga, kebutuhan biaya transportasi, yaitu biaya transportasi untuk bensin saja bolak-balik yang menggunakan transportasi motor itu Rp10.000 untuk 1 liter bensin. Total biaya per hari yang kita butuhkan adalah yang pertama, kebutuhan bahan baku senilai Rp137.000, kebutuhan bahan pembantu Rp35.500, kebutuhan biaya transportasi Rp10.000. Jadi total biaya per hari adalah Rp182.500. Lalu perhitungan penjualannya, estimasi hasil penjualan dari 50 gelas susu jahe adalah, estimasinya kita menjual 1 gelas susu jahe senilai Rp8.000. Jadi untuk 50 gelas susu jahe dikali Rp8.000 sama dengan Rp400.000.
Jadi keuntungan per hari jika penjualannya itu laku semuanya adalah hasil penjualan susu jahe dikurangi dengan modal usaha sama dengan keuntungan. Namun keuntungannya masih bruto ya teman-teman. Rp400.000 dikurangi Rp182.000 sama dengan dikurangi Rp182.500 sama dengan Rp217.500. Nah, ini yang disebut dengan keuntungan bruto. Jadi keuntungan bruto per harinya adalah Rp217.500. Nah, jadi keuntungan per bulan kalau kita hitung 30 hari dikali Rp217.500 sama dengan Rp6.525.000. Untuk gaji karyawan, per harinya kita bayar Rp40.000. Jadi kalau kita kali 30 hari sama dengan Rp1.200.000. Untuk sewa tempat per bulan kita cari yang murah-murah aja, yaitu Rp300.000, namun lihat strategis. Lalu keuntungan bersih yang kita dapatkan dari Rp6.525.000 dikurangin Rp1.500.000 sama dengan Rp5.025.000. Untuk SWOT-nya, analisis strength, weakness, opportunity, threat. Yang pertama untuk strength, salah satu kekuatan susu jahe adalah berkhasiat meningkatkan imun daya tahan tubuh dan dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi aman ya kalau dikonsumsi setiap hari. Weakness, kelemahannya, penikmat susu jahe hanya untuk kalangan tertentu saja. Memang hanya untuk orang dewasa saja ya teman-teman. Itu. Dan peralatan yang digunakan masih sederhana ya, sehingga memakan waktu yang cukup banyak. Untuk opportunity-nya, untuk peluangnya, yaitu bahan bakunya yang mudah didapatkan dan belum banyak orang yang bisa mengolah susu jahe dengan pas tentang bagaimana cara merebus rempah-rempah yang harus diolah. Yang berikutnya tentang ancamannya atau risikonya, yaitu produksi masih bergantung pada ketersediaan bahan baku. Jadi bahan bakunya kalau tidak ada ya repot juga ya teman-teman. Itu adalah sebuah risikonya. Lalu penutupnya yaitu usaha susu jahe ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan minuman lain dan menjadi suatu tren di masyarakat. Selain karena harganya yang terjangkau, juga merupakan minuman yang sehat bagi masyarakat. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih dari saya, Susu Jahe Jempolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.